Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini diangkat dari 1 Korintus pasal 11 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Mensyukuri kemajemukan. Bagaimana kita mengerti akan mensyukuri kemajemukan? Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Setiap orang memiliki kelebihan serta kekurangan. Jika kita membandingkan diri dengan orang lain, itu adalah hal yang keliru. Hal itu dapat menimbulkan rasa iri hati dan memicu persaingan tidak sehat. Ujungnya kita terjebak dalam usaha untuk menjadi yang paling utama dan berkuasa. Mudah ditebak, hasil akhirnya hanya kehancuran relasi, komunitas, atau persekutuan. Hal semacam itu tidak hanya terjadi di luar gereja. Jemaat Korintus saat itu menilai karunia-karunia rohani sebagai sebuah tanda kedewasaan rohani. Bagi mereka, semakin banyak memiliki karunia rohani, maka semakin tinggi kualitas spiritualitas. Mereka mengira dengan segala pencapaian itu, maka semakin besar pula kuasa rohaninya. Akibatnya terjadi kompetisi yang tidak sehat. Setiap orang merasa dirinya lebih rohani dan berkuasa daripada yang lain. Paulus menyatakan pandangan tersebut salah. Roh Kudus memberi beraneka ragam karunia rohani kepada setiap orang percaya. Lewat karunia itu, orang percaya ikut serta dalam membangun tubuh Kristus melalui pelayanannya. Jadi, karunia rohani diberikan demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Karunia rohani diberikan untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk memecah tubuh Kristus. Seharusnya kita mensyukuri kemajemukan karunia dalam gereja, bukan menjadi iri atau dengki. Tugas kita adalah menggunakan dan terus mengasah karunia itu. Kita harus memaksimalkannya sehingga berdampak bagi pertumbuhan gereja. Dengan begitu, gereja sebagai tubuh Kristus harus selalu memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga saat ini kami juga bersyukur Tuhan buat waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami, di mana berkat-Mu masih boleh kami terima,
Dan saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk boleh berkomitmen dengan pasangan hidup kami masing-masing. Kiranya kami tetap selalu berkomitmen dengan janji pernikahan yang sudah kami ucapkan di hadapan-Mu, untuk kami tetap setia dengan pasangan kami masing-masing. Dan kami menyadari sesungguhnya kami banyak mengalami perbedaan dengan pasangan hidup kami. Kiranya kami tetap selalu saling mengasihi dan saling mengasihi. Tuhan, berkati juga anak-anak yang sudah Tuhan berikan bagi kami masing-masing keluarga. Bagi yang sudah bekerja, berkati mereka di pekerjaannya. Dan begitu juga yang dalam persekolahannya, kiranya berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dan kepintaran, sehingga mereka dapat membawa sukacita bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan, berkati juga mereka agar menjadi anak-anak yang dapat memberikan studi mereka menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan hidup kami hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan Tuhanlah yang selalu menguatkan kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.